Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi mata kuliah PKN pada kali ini. Selawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan para tabi'in-tabi'atnya, juga kita selaku umatnya, semoga mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Kosasi Adi selaku dosen pengampu mata kuliah PKN ini, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan saya. Pada kali ini kami yang berjudul Ketahanan Nasional. Sebelum pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu kelompok 9. Yang pertama ada Ariman Nur Hidayah dengan NPM 2041-02041. Yang kedua ada saya sendiri, yaitu Zulfa Rabi'atul Adawiyah dengan NPM 2041-02054. Dan Berlian Manitema dengan NPM 2041-02055. Selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Berlian Manitema. Kepadanya saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih moderator. Baik, saya Berlian Manitema selaku pemateri pertama akan memaparkan dari sifat-sifat ketahanan nasional. Baik. Sifat ketahanan nasional yang pertama ialah mandiri. Artinya memiliki prinsip, tidak ketergantungan terhadap orang lain, tidak mudah putus asa, menjaga karakter warga negara berpijak pada identitas nasional. Sifat ini merupakan modal awal untuk melakukan diplomasi tanpa mengesampingkan kepentingan bangsa. Lalu, selanjutnya ada sifat ketahanan nasional. Yang kedua ada sifat dinamis, yaitu fleksibel dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, harus mutlak dan bersifat inovatif. Lalu sifat selanjutnya ialah kewajiban. Sifat ini merupakan efek berhasilnya konsepsi ketahanan nasional, sehingga berpengaruh pada kedudukan bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya ada sifat konsultasi dan kerjasama. Sifat dari konsep ini ialah lebih mengutamakan sistem konsultatif dan kerjasama yang berlandaskan karakter daripada sikap monopoli dan otoriter. Lalu selanjutnya ada tujuan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat yang kami kutip, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan kehidupan dunia yang berdasarkan pemerintahan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi, berdasarkan pembukaan tersebut, bahwa tujuan dari ketahanan nasional ialah untuk mencapai kehidupan berbangsa yang berkualitas dengan tetap mempertahankan karakter dan kepribadian bangsa. Baik, selanjutnya ialah fungsi ketahanan nasional. Fungsi yang pertama yaitu fungsi doktrin dasar nasional, yaitu fungsi ini berperan untuk membentuk pola pikir, pola tindak, dan pola kerja, serta membangun integrasi dan menghindari pandangan yang tersekat-sekat sehingga dapat mencegah penyimpangan. Contohnya, semacam gerakan-gerakan separatisme. Lalu, fungsi yang kedua ialah pola dasar pembangunan. Fungsi ini ialah sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang secara terpadu dan sesuai program. Lalu yang ketiga ialah metode pembinaan kehidupan nasional, yaitu fungsi ini ialah merupakan konsep ketahanan nasional merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek. Baik, terima kasih. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Berlian Manitema yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ariman Nur Hidayah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah mempersilakan saya untuk menyampaikan materi mengenai konsep Asta Gatra Ketahanan Nasional. Untuk yang pertama ada Trigatra atau alamiah. Untuk aspek yang pertama adalah aspek geografis. Sebagai negara kepulauan, pembinaan ketahanan nasional di Indonesia dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi baharinya. Dengan jumlah 17.504 pulau di seluruh perairan Indonesia, maka aspek ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan yang ada di Indonesia akan sangat berbeda dengan negara lain. Dengan demikian,
dapat dibuktikan bahwa aspek geografis negara sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional sebuah negara. Perbedaan posisi geografis memungkinkan setiap negara memiliki konsep ketahanan nasional yang berbeda sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi negara tersebut. Next. Untuk aspek yang kedua ada aspek demografi. Manusia merupakan indikator penentu dalam pembuatan sebuah kebijaksanaan dan kebijakan. Manusia juga senantiasa berinovasi dalam rangka penentuan sikap dalam upaya pengembangan konsep ketahanan nasional. Masyarakat sebagai penentu tingkat keberhasilan penanaman dan penerapan konsep ketahanan nasional didasari dengan pentingnya kualitas sumber daya manusia atau SDM pada masyarakat di sebuah negara. Oleh karena itu, pengembangan potensi sumber daya manusia di Indonesia menjadi hal yang sangat penting. Pengembangan SDM dapat mendukung tercapainya ketahanan nasional secara efektif dan efisien. Pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas akan langsung berdampak pada daya saing sebuah negara. Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia justru akan mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang mengakibatkan melemahnya ketahanan nasional sebuah negara. Next. Untuk permasalahan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia, yang pertama itu jumlah penduduk yang tidak disertai dengan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan jumlah penduduk yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan kerja. Serta yang terakhir, persebaran penduduk yang tidak merata. Next. Untuk yang ketiga adalah aspek sumber daya alam. Berbagai sumber daya alam seperti kekayaan alam, flora, fauna, dan juga tambang. Sifat kekayaan alam ada yang dapat diperbaharui dan tidak diperbaharui. Untuk keberadaan kekayaan ada di atmosfer, di permukaan bumi, dan di dalam bumi. Pemerataan hasil alam yang ada di sebuah negara akan berdampak sistematik pada stabilitas sebuah negara. Sebaliknya, hasil alam yang tidak terdistribusi secara merata akan mengakibatkan permasalahan yang berdampak buruk bagi sebuah negara berupa kesenjangan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Nah, oleh karena itu, kekayaan alam sebagai jantung kekuatan pertahanan nasional harus dikelola, dikembangkan, dan dimanfaatkan dengan bijaksana untuk kepentingan bangsa dan negara. Pengelolaan sumber daya alam yang baik dan tepat sasaran akan sangat mempengaruhi konsep ketahanan nasional sebuah negara. Next. Untuk yang kedua ada pancagatra atau sosial. Untuk aspeknya yang pertama ada ideologi. Ideologi ini merupakan sistem nilai yang berasal dari ide manusia yang dijadikan landasan dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mencapai cita-cita. Nah, efektivitas ideologi sebuah negara ini bergantung pada sumber, isi, dan implementasi ideologi pada tataran praksis di lingkungan masyarakat. Next. Ketahanan nasional dalam aspek ideologi merupakan kunci utama dalam pengembangan konsep ketahanan nasional dalam rangka mengatasi suatu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang baik dari dalam maupun luar. Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi yang digali dari karakter kepribadian bangsa yang sila-sila di dalamnya itu merupakan rangkaian nilai-nilai luhur yang terintegrasi secara utuh dan dibingkai dengan sedemikian rupa menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lalu sehingga Pancasila menjadi ideologi pemersatu bangsa Indonesia dan sebagai landasan dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memiliki kedudukan penting dalam menghadapi ancaman konflik vertikal ataupun horizontal serta dalam menciptakan persatuan bangsa. Nah, demi tercapainya ketahanan nasional yang kuat, nilai-nilai harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara murni dan menyeluruh. Next. Untuk aspek yang selanjutnya ada politik. Awal kemerdekaan menerapkan sistem demokrasi liberal dan terpimpin, lalu penerapan sistem demokrasi parlementer dan juga demokrasi terpimpin. Nah, dalam perkembangannya, implementasi dari sistem tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan dan bahkan penerapan sistem demokrasi parlementer dan terpimpin sangat berpengaruh terhadap stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara, namun pemerintah mampu mempertahankan kedaulatan nasional. Nah,
Bila melihat dinamika politik sekarang, tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan nasional justru semakin tinggi. Perkembangan teknologi informasi membuat batas-batas negara menjadi kabur. Pada saat yang bersamaan, masuknya pengaruh budaya dan ideologi dari luar sangat berpotensi mengancam stabilitas negara. Berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang akan sangat berdampak bagi ketahanan nasional Indonesia itu sendiri, terutama di bidang politik. Nah, konsep demokrasi Pancasila sudah selayaknya kembali diterapkan dan dikembangkan demi terciptanya ketahanan nasional yang tangguh. Next. Untuk aspek yang selanjutnya adalah aspek ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 menyatakan sistem ekonomi merupakan usaha bersama setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan menyejahterakan bangsa. Nah, salah satu solusinya dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian Indonesia yakni koperasi. Hal ini itu dikarenakan sistem usaha koperasi sangat menjunjung tinggi asas kekeluargaan demi terciptanya kesejahteraan bersama. Next. Ketahanan aspek ekonomi merupakan sebuah kondisi di mana masyarakat dengan kekuatan ekonominya mampu mengangkat harkat dan martabat negara demi terciptanya ketahanan nasional yang tangguh berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Manifestasi dari aspek ketahanan ekonomi dapat dianalisis dari kondisi perekonomian Indonesia. Semakin baik tingkat perekonomian masyarakat dan membaiknya juga stabilitas perekonomian negara, maka dengan sendirinya ketahanan nasional dari aspek ekonomi akan terwujud. Next. Aspek selanjutnya adalah sosial budaya. Kehidupan sosial merupakan sebuah interaksi yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipayungi oleh nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan. Menurut Selo Sumarjan, budaya merupakan serangkaian nilai dalam tata kehidupan yang bersumber pada cipta, rasa, dan karsa yang selalu dijaga oleh masyarakat dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Ketahanan nasional aspek sosial budaya merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kehidupan sosial budaya bangsa dan juga negara. Manifestasinya adalah adanya kesadaran dari bangsa Indonesia untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai kearifan lokal atau local wisdom, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga selalu merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Next. Untuk aspek yang terakhir adalah pertahanan dan keamanan. Untuk manifestasinya, yang pertama itu analisis dari filtrasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang didasari oleh kesadaran untuk melaksanakan bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Yang kedua, memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan yang dinamis. Dan yang terakhir, kesadaran untuk mempertahankan kehormatan, harkat, martabat, dan juga kedaulatan Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Erima Nur Hidayah yang telah menyampaikan materinya. Materi yang terakhir akan saya sampaikan yaitu contoh dari kasus ketahanan nasional, yaitu Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Gerakan Aceh Merdeka ini adalah sebuah organisasi separatis yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintahan RI dan GAM yang diakibatkan oleh perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro selama hampir 3 dekade bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan di Swedia. Pada tanggal 2 Juni 2010, ia memperoleh status kewarganegaraan Indonesia tepat hari sebelum ia meninggal dunia di Banda Aceh. Lalu selanjutnya,
Pada 4 Desember 1976, inisiator Gerakan Aceh Merdeka, Hasan Bitaro, dan beberapa pengikutnya mengeluarkan pernyataan perlawanan terhadap pemerintahan RI yang dilangsungkan di perbukitan Halingon di kawasan Kabupaten Pidi. Di awal masa berdirinya GAM, nama resmi yang saat itu digunakan adalah AM, yaitu Aceh Merdeka. Pemerintahan RI pada periode 1980-an sampai 1990-an menamai gerakan tersebut sebagai GPK-AM. Perlawanan represif bersenjata gerakan tersebut mendapat sambutan keras dari pemerintahan pusat RI yang akhirnya menggelar sebuah operasi militer di Aceh, atau yang lebih dikenal dengan DOM, yaitu Daerah Operasi Militer, pada paruh akhir 1980-an sampai dengan penghujung 1990-an. Operasi tersebut telah membuat para aktivis AM terpaksa melanjutkan perjuangan di daerah pengasing, yaitu di saat rezim Orde Baru berakhir dan reformasi dilangsungkan di Indonesia. Seiring dengan itu pula, gerakan Aceh Merdeka ini kembali eksis dan menggunakan nama GAM sebagai identitas organisasinya. Lalu selanjutnya, konflik antara pemerintahan RI dengan GAM terus berlangsung hingga pemerintahan menerapkan status darurat militer di Aceh pada tahun 2003. Setelah melalui beberapa proses dialogis yang gagal mencapai solusi kata sepakat antara pemerintahan RI dengan aktivis GAM, bencana alam, gempa bumi, dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 telah memaksa pihak-pihak yang beriktikad untuk kembali ke meja perundingan atas inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional. Next, pada tanggal 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintahan RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, berperan sebagai fasilitator. Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai yang dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Selanjutnya, proses perdamaian selanjutnya dipantai oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission atau AMM yang beranggotakan 5 negara ASEAN dan beberapa negara yang bergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin-poin pentingnya adalah bahwa pemerintahan Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM. Selanjutnya, meski perdamaian tersebut sejatinya sampai sekarang masih menyisakan persoalan yang belum menemukan jalur keluar, seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan Daud, menyatakan bahwa sayap militer mereka, yaitu Tentara Negara Aceh atau TNA, telah dibubarkan secara formal dan dibentuk Komite Peralihan Aceh guna untuk menampung para ekskombatan. Lalu, sekian yang dapat saya sampaikan, materi yang dapat saya sampaikan. Lalu jika ada yang ingin bertanya, silahkan di kolom komentar YouTube. Ada
kutipan dari Jenderal Sudirman, yaitu percaya dan yakinlah bahwa kemerdekaan suatu negara yang didirikan di atas timbunan runtuhan ribuan jiwa, harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.